Jumpa lagi sahabat Kicau Mania, jumpa di channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang anis merah yang mengalami overbirahi karena kita tidak menyadari ketika rawatan harian terlalu banyak digenjot dengan extra fooding seperti kroto, ulat, jangkrik, sehingga menyebabkan anis merah tersebut mengalami overbirahi. Nah, adapun ciri-ciri overbirahi adalah ketika anis merah tersebut mengeluarkan suara yang tidak maksimal, seperti suara merayu, geriwik kecil, jadi suara yang kesehariannya full volume menjadi setengah. Itu kita bisa melihat dalam keseharian yang biasanya kita dengarkan anis merah volume yang keras, tiba-tiba volumenya turun secara bertahap sehingga burung tersebut hanya terdengar ngeriwik kadang-kadang dan bunyinya kecil, tidak sekeras yang sebelumnya. Anis merah yang overbirahi cenderung ngeriwik manja dengan kesehariannya yang dulunya gacor. Tiba-tiba burung tersebut mengalami suara dengan volume naik turun dan terdengar kadang-kadang ngeriwik keras, tidak ngeplong lagi seperti yang keadaan fit sebelum overbirahi, seolah-olah merayu ataupun memanggil-manggil betina dengan suara riwikan kecil dan sering mencabut bulu-bulu kecil yang ada pada dadanya. Terkadang kita menyangka burung tersebut mengalami nyulam atau mabung lagi, padahal burung anis merah mabung sekitar 3 bulan lalu, tetapi kita melihat bulu berserakan di bawah. Ternyata burung tersebut mengalami over, yaitu dengan mematuk-matuk ataupun mencabuti bulunya sendiri, seolah-olah memanggil-manggil betina untuk membuat sarang, karena tentu saja media tidak ada dalam sangkar. Maka bulunya sendiri dijadikan sasaran untuk memanggil-manggil si betina dengan pancingan bulu ataupun tali kerodong yang kadang-kadang ditarik oleh anis merah yang mengalami overbirahi, dijadikan mainan naik turun sangkar tangkringan seperti gelisah untuk memanggil-manggil betina. Dan juga anis merah yang mengalami overbirahi kebanyakan dalam keseharian ataupun berbunyi tinggal di pojok, istilahnya mojok, dengan jarang berbunyi, cenderung malas bunyi, bahkan sering mojok di bawah sambil matok-matukin luji dengan ngeriwik manja. Nah, seiring dengan anis merah tersebut mengalami overbirahi, sering juga mengalami kuku rusak ataupun mematuk-matuk kakinya sendiri. Karena birahi tidak tersalurkan, maka kaki dan kukunya menjadi sasaran. Dan kadang-kadang juga ketika kita memberikan pakan seperti cacing ataupun jangkrik, maka akan dipermainkan
Sambil manggut-manggut berputar-putar dalam sangkar. Ketika kita berikan EF, maka akan dipermainkan seolah-olah memanggil-manggil betina untuk menyuapi. Nah, inilah kebanyakan yang terjadi ataupun ciri-ciri anis merah yang mengalami over birahi, karena si perawat ataupun si pemilik anis merah tersebut kepingin burungnya gacor setiap hari sehingga digenjot. Adapun settingan yang pernah saya tahu ataupun pernah saya lakukan dulu, yaitu memberikan jangkrik 5 pagi 5 sore, kemudian pemberian cacing secara tidak teratur ataupun pemberian kroto karena merasa burung tersebut enak. Kita lihat dengan settingan yang berlebihan dengan ekstra puding, sehingga burung tersebut cepat sekali mengalami over birahi. Adapun di sini saya lakukan ketika burung tersebut mengalami over birahi adalah tentu saja yang memberi settingan terlalu tinggi kita bisa turunkan, terutama pemberian jangkrik ataupun pemberian kroto yang terlalu berlebihan. Kita usahakan tetap dalam settingan seperti yang pernah saya sampaikan untuk teman-teman yang memelihara anis merah, dengan settingan pemberian untuk sore hari selalu lebih rendah. Dan untuk pemberian kroto, nah di sini saya sarankan untuk teman-teman agar bisa memberikan kroto seminggu sekali, ataupun kalau bisa tidak usahlah main kroto. Kita cukup di sini dengan jangkrik ataupun dengan cacing, karena seperti yang saya ketahui di alam anis merah jarang makan kroto, karena tentu saja pakan utamanya adalah cacing. Biarpun untuk menaikkan birahi kita tetap menggunakan cacing dan jangkrik. Nah, itu yang saya lakukan ketika mengalami over birahi dengan menurunkan 1 ekstra puding yang sore selalu direndahkan. Misalnya kita memberikan 2, kita kasih 1, ataupun kita bisa nolkan saja untuk sore harinya. Kemudian untuk paginya kita bisa memberikan 1 ataupun 2 ekor, dengan tetap kita menggunakan metode yaitu embun pagi, jemur. Kalau yang over birahi usahakan penjemurannya tidak terlalu lama, kita cukup menjemur dengan 15 menit. Kemudian untuk siang harinya kita bisa kerodong yang mengalami over birahi, dan untuk sore harinya di sini juga saya menyarankan untuk melakukan pengembunan pada malam hari ketika kita memandikan burung jam 5 ataupun jam 6 sore sampai basah kuyup. Kemudian burung diangin-anginkan di teras depan ataupun di tempat yang teduh sampai jam 8 malam. Setelah bulu kering baru kita kerodong untuk settingan ataupun rawatan keesokan harinya. Nah, untuk anis merah yang mengalami over emosi, itu adalah salah satu penyebab dari anis merah tersebut ketika umur masih muda dipaksakan ataupun dicas dengan anis merah yang dewasa. Itu juga bisa terjadi pada anis merah yang mengalami peralihan ke dewasa dan dicas dengan anis merah yang lebih dewasa, maka burung tersebut akan mengalami over emosi. Adapun ciri-ciri anis merah yang mengalami over emosi adalah kondisi burung dalam keadaan gacor, volumenya cenderung keras, terlihat ngotot pada waktu berbunyi. Tetapi jika over emosinya terlalu tinggi, maka burung tersebut akan galak
Di sini bisa kita temukan ketika anis merah tersebut mengacak-ngacak makanan, bahkan bisa mematuk-matuk cepuk, bisa mencabut bulu besar ataupun ekornya dicabut, dipatuk-patuk. Kemudian ketika kita mengganti pakan, burung akan menyerang, tangan kita dipatuk-patuk dan mengembungkan bulunya seperti ingin menyerang. Nah, untuk over emosi di sini ada dua kemungkinan, yaitu over emosi ketika burung anis merah muda terlalu sering dicas dengan yang dewasa, maka burung tersebut akan mengalami over emosi, yaitu galak tetapi gacor. Dalam keseharian gacor, tetapi ketika melihat anis merah lain maka burung tersebut akan turun dari tangkringan, loncat-loncat serta mematuk-matuk ruji dari sangkar tersebut. Nah, di sini yang sulit membedakan adalah ketika burung tersebut over emosi ataupun over birahi, karena ada kemiripan, yaitu burung tersebut bisa dibedakan ketika ditempel dengan betina. Kalau yang over birahi akan ngecir, yang jantannya akan ngecir ataupun tidak menyerang, ataupun betinanya tidak menyerang yang jantan. Tetapi yang burung yang over emosi, ketika ditempel dengan jantan ataupun betina, maka burung tersebut akan galak seolah-olah mau bertarung. Nah, itulah perbedaan sedikit tentang over emosi dan over birahi. Jadi dalam penanggulangan burung yang over emosi, tentu saja di sini kita harus memeriksa kondisi burung tersebut. Karena over emosi bisa terjadi karena salah perawatan ataupun mengalami penyiksaan. Nah, inilah yang terjadi pada anis merah yang kalau kita paksa mandi keramba ataupun tidak pada saatnya mandi, kita menggunakan tongkat ataupun memaksa burung tersebut, maka burung tersebut akan mengalami luka dan menyebabkan burung tersebut galak. Nah, jadi untuk menanggulangi di sini ada cara beberapa untuk anis merah yang over emosi, yaitu dengan memeriksa bagian sayap ataupun bagian ekor. Ketika ada yang patah ataupun yang rusak, kita bisa mencabut. Tentu saja untuk mencabut tersebut berkali-kali saya sampaikan pada teman-teman agar melakukannya pada sore hari dengan cara yaitu memandikannya dulu. Setelah basah kuyup, kita tangkap burung, kemudian periksa bagian yang rusak ataupun patah. Kita bisa mencabut, perhatikan dari sayap sampai ekor agar semua bulu yang rusak kita bisa cabut. Setelah dicabut, kita masukkan ke keramba lagi, semprot halus, biarkan burung tersebut mandi sepuasnya, kemudian kita angin-anginkan dan dikerodong pada malam hari. Nah, biasanya anis merah yang mengalami over emosi yaitu ketika mengalami ataupun memasuki masa mabung. Sebulan sebelum mabung, maka burung tersebut akan merasakan sakit pada bulunya dan tentu saja akan galak. Begitu juga setelah mabung, ketika bulu masih dorong, kita paksa jemur, maka burung tersebut juga akan mengalami over emosi. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah ketika burung tersebut mengalami over emosi, kita perhatikan untuk tidak menjemur ataupun melakukan perawatan yang ekstrim,
terutama yang mengalami over emosi karena kerusakan pada bulu. Tetapi kalau over emosi pada burung yang beralih dari muda ke dewasa, kita bisa menggunakan metode dengan perawatan yang sama seperti over birahi. Bisa juga dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur, tetapi tanpa ekstra puding. Tetap kita melakukan di sini dengan embun pagi, jemur pagi, kemudian mandi sore untuk stabilkan birahi, dan ditambah dengan embun malam untuk stabilkan birahi juga, serta pemberian buah pepaya yang fungsinya juga untuk melancarkan sistem metabolisme dan juga untuk menurunkan emosi. Kita bisa memberikan buah pepaya 2 hari sekali, kemudian ditambah dengan embun malam sampai jam 8 malam, kemudian dikerodong, siap untuk perawatan esok harinya lagi sampai over emosinya hilang. Nah, demikian sahabat kicauania, semoga bisa bermanfaat, karena ini juga adalah perawatan yang butuh waktu dalam menangani anis merah yang over birahi dan over emosi. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan antara OE dan OB. Karena intinya dalam merawat anis merah tersebut adalah kita perlu rawatan yang disiplin serta konsisten. Nah, untuk settingan yang sering saya bagikan untuk teman-teman ketika men-inbox saya lewat WA ataupun menanyakan solusinya, saya selalu memberikan jawaban yang sama, dan sebagian besar dari mereka berhasil dalam menangani anis merah yang macet, khususnya dengan rawatan yang pernah saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan share untuk teman-teman yang belum sempat, agar bisa anis merahnya gacor, teler, dan menjadi juara di hati. Sampai jumpa pada video yang akan datang tentang anis merah, perawatan, macet, dan settingan. Terima kasih untuk teman-teman yang sempat meluangkan waktunya. Jangan lupa tekan lonceng untuk bisa mengikuti video-video yang akan datang. Sampai jumpa.